Pernahkah Anda terpikir bahwa setiap tetes hujan yang turun membawa pesan rahasia dari langit? Di balik derasnya rintik air, tersimpan sunnah-sunnah mulia yang tak hanya menyelamatkan jiwa, tapi juga melapangkan rezeki dan menghapus dosa. Rasulullah tidak memandang hujan sekadar fenomena cuaca, melainkan peluang emas mendekat kepada Allah. Bagaimana cara beliau menyambut hujan? Apa doa-doa yang beliau ajarkan? Dan mengapa hujan disebut waktu istimewa untuk bermunajat? Temukan jawabannya dalam lembar demi lembar kisah penuh hikmah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Terang yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel Titik Terang. Mohon luangkan waktu untuk menonton hingga tuntas, agar setiap hikmah tersampaikan utuh. Kalau perlu di-skip, biarkan iklannya saja yang di-skip. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar bila ada hal-hal yang ingin diluruskan atau ditambahkan. Setiap dukungan Anda, insya Allah menjadi pahala jariah. Bismillah, mari kita mulai. Turunnya hujan sebagai rahmat ilahi. Hujan bukan hanya sekadar tetesan air dari langit, melainkan rahmat agung yang Allah limpahkan kepada makhluknya. Nabi Muhammad menegaskan bahwa hujan membawa keberkahan bagi bumi dan seluruh penghuninya. Setiap butir air hujan yang jatuh mengandung kebaikan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, orang beriman diajarkan untuk memandang hujan sebagai tanda kasih sayang Allah, bukan semata gangguan aktivitas. Tatkala langit mulai mencurahkan hujan, Rasulullah tidak hanya berlindung di bawah atap. Beliau menyambut hujan dengan syukur dan zikir yang penuh ketundukan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, Nabi menyingkap sebagian pakaiannya agar hujan menyentuh kulit beliau, seraya berkata, "Karena ia baru saja datang dari sisi Rabbku." Hal ini mengajarkan kita untuk menyadari kesucian air hujan. Momentum turunnya hujan menjadi waktu yang sangat tepat untuk memohon ampunan. Banyak ulama menyebut hujan termasuk salah satu waktu dikabulkannya doa. Dengan hati yang tulus, seorang muslim dianjurkan menengadahkan kedua tangan sambil membaca doa. Allahumma syayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Melalui cara pandang yang diajarkan Rasulullah, kita diingatkan bahwa hujan membawa pesan ketundukan kepada kehendak ilahi. Setiap tetesnya mengguyur kesombongan dan menyuburkan iman yang sebelumnya gersang. Memandang hujan sebagai penyejuk jiwa. Dalam perjalanan hidup, kita kerap merasa letih oleh berbagai kesulitan. Hujan hadir laksana pelipur lara yang membasuh gundah hati. Rasulullah memberikan contoh bagaimana menjadikan hujan sebagai pengingat akan nikmat Allah yang terus mengalir tanpa henti. Tatkala hujan turun, beliau memerintahkan agar umatnya tidak hanya bersegera mencari perlindungan, tetapi juga merenungkan hikmah di balik turunnya air. Air hujan merupakan simbol kesucian yang menenangkan jiwa. Saat butir-butirnya menyentuh bumi, debu dan kotoran lenyap seketika. Begitu pula hati manusia, saat dibasuh zikir, ia kembali bersih dari noda kesombongan. Rasulullah mencontohkan untuk membaca tasbih dan tahmid saat menyaksikan hujan turun. Seorang muslim yang menyambut hujan dengan sabar akan merasakan ketenangan yang berbeda. Sungguh pada detik hujan pertama, disunahkan membaca doa, Muthirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita diberi hujan karena anugerah dan rahmat Allah. Kalimat ini bukan sekadar ucapan, melainkan pengakuan atas kelemahan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Momen hujan juga menjadi saat terbaik memperbanyak doa, memohon agar kesusahan berganti dengan kemudahan. Hujan yang turun dapat menjadi cermin bagi hati yang rindu pada ketenangan ilahi. Doa perlindungan dari bahaya hujan lebat. Selain menjadi rahmat, hujan kadang datang bersama petir dan angin kencang. Rasulullah telah mengajarkan doa agar terhindar dari keburukan badai. Tatkala awan gelap menggantung, beliau menampakkan kekhusyukan, bukan kepanikan. Doa beliau saat melihat awan mendung, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Ketika hujan semakin lebat, Rasulullah mengajarkan untuk berlindung di tempat aman seraya memperbanyak istighfar.
Petir dan kilat diibaratkan peringatan akan kedahsyatan kuasa Allah. Beliau bersabda bahwa suara guru adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk menunaikan perintahnya. Seorang muslim sepatutnya tidak hanya sibuk menyelamatkan barang-barang dari basah, tetapi juga menjaga lisan dari keluh kesah. Dengan membaca doa dan memohon perlindungan, hati menjadi lebih tenang. Inilah sunnah yang sering terlupa di zaman serba tergesa. Ketenangan batin saat hujan deras mencerminkan keyakinan bahwa tiada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Maka setiap petir yang menggelegar sepatutnya melahirkan zikir, bukan kepanikan. Memanfaatkan hujan untuk bersuci. Hujan adalah air yang suci lagi menyucikan. Rasulullah pernah berwudu menggunakan air hujan. Jika tidak ada air lain, hujan dapat dijadikan media bersuci bagi tubuh dan pakaian. Hal ini menunjukkan keluasan rahmat Islam yang tak menyulitkan hambanya. Saat hujan turun, hendaknya seorang muslim mengingat anjuran untuk menyucikan hati dari sifat sombong. Tatkala air hujan membasahi bumi, seakan-akan Allah ingin mengajarkan manusia tentang pentingnya ketundukan. Setiap cipratan hujan adalah pengingat untuk kembali kepadanya. Nabi juga pernah mandi dengan air hujan. Di antara doa yang dianjurkan ketika memanfaatkan air hujan, Allahumma ja'alhu syifaan. Ya Allah, jadikan air ini sebagai kesembuhan. Air hujan dipercaya membawa manfaat bagi kesehatan dan kesejukan jasmani. Memakai air hujan untuk bersuci bukan sekadar kebersihan fisik, tetapi juga latihan mensyukuri nikmat yang sering luput disadari. Memohon rezeki di waktu turunnya hujan. Hujan merupakan salah satu sebab tumbuhnya rezeki. Tanaman yang kering menjadi subur kembali. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan memperbanyak permohonan rezeki tatkala hujan mengguyur bumi. Waktu hujan disebut sebagai salah satu saat mustajab doa. Saat hujan turun, hendaknya kita membaca doa. Allahumma agitsna, Allahumma agitsna. Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa keberkahan. Kalimat ini penuh harapan agar air hujan membawa hasil panen, kesembuhan, dan kelapangan. Memohon rezeki bukan hanya soal harta, tetapi juga ketenangan hati, keluasan pikiran, dan keberkahan keluarga. Rasulullah mengajarkan agar kita yakin sepenuhnya pada janji Allah yang Maha Pemurah. Hujan menjadi lambang keberlimpahan. Setiap rintik air adalah undangan untuk merenung, bersyukur, dan berharap pada Sang Pencipta. Menyikapi musibah banjir dengan doa. Kadang hujan membawa ujian berupa banjir. Rasulullah tidak pernah melupakan doa di saat sempit. Beliau mengajarkan untuk tetap bersabar seraya membaca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Dalam kondisi sulit, kita diperintahkan memohon pertolongan. Doa lain yang dianjurkan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Permohonan ini mengandung kepasrahan kepada qada dan qadar. Musibah hujan tidak boleh membuat hati putus asa. Rasulullah mencontohkan untuk saling membantu, menguatkan tetangga, dan bersedekah bagi yang terdampak. Dengan keimanan yang kokoh, setiap ujian dari hujan akan menjadi ladang pahala dan penghapus dosa. Menutup hujan dengan syukur dan zikir. Tatkala hujan berhenti, Rasulullah menutupnya dengan pujian kepada Allah. Beliau bersabda, hujan ini karena karunia Allah untuk mengajarkan umat agar selalu bersyukur. Saat hujan reda, dianjurkan mengucap doa syukur. Alhamdulillah allazi anzala minas sama'i ma'an. Segala puji bagi Allah yang menurunkan air dari langit. Ucapan ini menjadi pengakuan bahwa segala nikmat bersumber darinya. Sunnah menutup hujan dengan zikir membuat hati terjaga dari kelalaian. Rasa syukur akan melahirkan keberkahan yang berkelanjutan. Demikianlah petunjuk Nabi dalam menyikapi hujan. Tidak hanya berteduh, tetapi menghadirkan hati yang penuh doa, pengharapan, dan rasa syukur yang mendalam.